Halo, selamat datang. Anda pasti sering lihat kan di media sosial keluhan-keluhan soal nasib guru honorer? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas. Apa sih sebetulnya akar masalah di balik gaji guru honorer di Indonesia yang, ya ampun, sering banget bikin kita elus dada? Angka kayak gini nih, 60.000, mungkin udah nggak aneh lagi ya buat kita. Gaji sebulan yang buat makan seminggu aja kayaknya nggak cukup. Wajar banget kalau kita geram terus bertanya-tanya, kok bisa sih sistem pendidikan kita membiarkan hal kayak gini terjadi? Karena pada akhirnya, ya bener banget kata kutipan ini. Gimana coba kita mau berharap pendidikan yang maksimal kalau pendidiknya aja harus berjuang buat kebutuhan pokok? Yuk kita telusuri bareng-bareng di mana sih letak masalah yang sebenarnya? Oke, kita semua sering nganggap ini masalah nasional. Dan itu benar. Tapi untuk cari solusinya, kita harus tahu dulu siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab. Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan Anda. Coba diperhatiin, tiap ada berita guru gajinya telat, kolom komentar itu pasti rame kan? Ngetek Mas Menteri lah, ngetek Kemendikbud. Tapi pertanyaannya, kemarahan kita ini udah tepat sasaran belum ya? Nah, ini poin krusial pertama yang perlu kita luruskan bareng-bareng. Ternyata, menyalahkan pemerintah pusat itu seringkali keliru loh. Selama ini, wewenang hukum atas guru honorer, mulai dari rekrutmen sampai penggajian, itu adanya di tingkat daerah. Ya, di pemerintah daerah atau Pemda. Oke, biar lebih jelas, mari kita lihat lebih dekat gimana sih pembagian tanggung jawab ini dan gimana aturan mainnya baru-baru ini sedikit berubah. Jadi begini bedanya. Dulu, sebelum ada aturan baru di tahun 2023, yang merekrut dan membayar guru honorer itu Pemda. Nah sekarang, setelah ada aturan baru, kewenangan itu digeser, dikasih langsung ke masing-masing sekolah. Coba perhatikan, di kedua skenario ini, pemerintah pusat itu tidak terlibat langsung dalam urusan penggajian. Oke. Jadi tanggung jawabnya ada di Pemda dan sekolah. Terus, uangnya dari mana? Dan kenapa sering banget macet di tengah jalan? Nah, disinilah kita mulai masuk ke labirin birokrasi dana pendidikan yang cukup rumit. Jadi gini, uangnya itu dari pemerintah pusat, namanya dana BOS. Idealnya, dana ini mengalir ke Pemda, terus ke sekolah, baru deh dipakai bayar gaji. Tapi seperti yang Anda lihat, alurnya ini nggak sesimpel itu. Banyak banget kerikil tajam birokrasi yang bikin dana ini sering nyangkut. Salah satu kerikil paling gede itu validasi data. Coba bayangkan, di tahun 2020 aja, 63% sekolah itu lebih dari setengahnya loh, datanya nggak valid di tahap verifikasi pertama. Artinya apa? Prosesnya harus diulang manual dari awal. Ini makan waktu lama banget dan menunda pencairan dana buat semua sekolah. Mungkin kita jadi mikir, kenapa sih prosesnya harus seketat dan serumit ini? Ini kan cuma birokrasi yang bikin lambat kan? Ternyata ada alasan yang penting banget di baliknya. Verifikasi yang ketat ini ibaratnya satpam buat uang pajak kita. Tujuannya simple, mencegah korupsi dan memastikan duitnya nggak nyasar ke sekolah fiktif. Jadi masalah utamanya itu bukan di proses verifikasinya, tapi pada kualitas data yang dikirimkan oleh sekolah dari awal. Dan pipa mampet ini nggak cuma di level sekolah. Pemda juga sering jadi penyebab. Kalau satu Pemda saja telat ngasih laporan, pemerintah pusat itu secara hukum wajib menutup keran dana. Akibatnya, semua sekolah di wilayah itu kena imbasnya. Nggak peduli mereka sudah lapor dengan benar atau belum, ikut kena getahnya semua. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kita butuh guru honorer sebanyak ini? Jawabannya bakal mengungkap sebuah paradoks yang lumayan mengejutkan. Kalau kita lihat data di atas kertas, Indonesia ini malah kelihatannya kelebihan guru loh. Rasio guru siswa di SD kita itu 1:16. Jauh lebih bagus dari standar global yang 1:28. Aneh kan? Faktanya, data menunjukkan kita itu surplus sekitar 230.000 guru secara nasional. Tunggu. Jadi gimana ceritanya kita kelebihan guru, tapi di waktu yang sama banyak sekolah teriak-teriak kekurangan guru sampai harus merekrut tenaga honorer? Nah, ini dia biang keroknya, distribusi. Guru itu menumpuk di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil kekurangan. Bukan cuma itu, ada juga ketidakseimbangan lain. Kita kebanyakan guru untuk mata pelajaran A, tapi kurang banget buat mata pelajaran B. Guru honorer inilah yang selama ini jadi tambal sulam untuk menutupi lobang-lobang distribusi yang udah ada dari puluhan tahun lalu. Terus, ada solusinya nggak sih untuk benerin masalah sistemik ini? Jawabannya, ada. Pemerintah sudah menyiapkan semacam jalan keluar. Tapi, ya namanya juga solusi, pasti ada saja tantangannya sendiri. Solusi itu namanya P3K, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Simpelnya, ini adalah program yang dirancang jadi jembatan bagi guru honorer biar bisa menjadi ASN, mendapatkan status resmi, dan gaji yang layak langsung dari anggaran pemerintah pusat. Tapi disinilah ironisnya, pemerintah pusat sudah buka pintu lebar-lebar, anggarannya sudah disiapkan, malah Pemda yang kelihatannya kurang semangat mengajukan formasi. Lihat saja data 2024 ini, dari kebutuhan nasional 416.000, usulan yang masuk dari daerah tidak sampai setengahnya. Kenapa bisa begitu? Seringnya sih balik lagi ke masalah kapasitas administrasi dan kemauan politik di tingkat daerah. Dan bahkan nih, untuk guru yang sudah berhasil diangkat menjadi P3K pun, penyakit lamanya kumat lagi. Gaji mereka masih sering terlambat. Kenapa? Karena nyangkut di birokrasi yang sama di tingkat Pemda. Ini benar-benar bukti kalau sumbatannya itu memang ada di level lokal. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Kemarahan kita yang hanya diarahkan ke pemerintah pusat itu seringkali jadi kurang efektif. Kalau mau ada perubahan nyata, tekanannya harus terinformasi dan tertarget. Kita perlu sorot langsung masalahnya, akurasi data di sekolah, dan kinerja administrasi di pemerintah daerah. Pada akhirnya, kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, kita harus mulai dari memahaminya dengan benar dulu. Dengan tahu gimana alur dana dan siapa yang sebetulnya bertanggung jawab, kita semua bisa jadi pengawas yang lebih baik. Dan yang terpenting, bisa memastikan suara kita benar-benar membantu para guru yang menjadi pahlawan pendidikan kita.